Soekarno masih hidup. Pada suatu hari, terjadi kejadian yang mengejutkan. Seluruh bangsa Indonesia terdengar kabar bahwa Soekarno, sang proklamator kemerdekaan Indonesia, masih hidup. Kabar ini menjadi viral di media sosial dan banyak yang meragukan kebenarannya. Namun, setelah dilakukan pengecekan oleh pihak berwenang, ternyata kabar tersebut benar adanya. Soekarno yang pada saat itu sudah berusia lebih dari 100 tahun telah hidup di suatu tempat yang tidak diketahui selama puluhan tahun. Selama masa itu, ia tinggal di sebuah kampung kecil di Jawa Barat yang terpencil dan menjadi kehidupan yang sangat sederhana. Ia hidup sendiri dan jarang berinteraksi dengan orang lain kecuali dengan beberapa tetangganya yang mengenalnya sebagai seorang kakek tua yang selalu murah senyum. Ketika kabar tentang Soekarno yang masih hidup menyebar, banyak orang yang ingin bertemu dengannya. Namun, Soekarno menolak untuk ditemui oleh orang yang tidak dikenal. Ia hanya bersedia bertemu dengan beberapa tokoh nasional yang ia kenal sebelumnya, seperti Megawati Soekarno Putri, anak perempuannya. Ketika Megawati bertemu dengan ayahnya, ia sangat terkejut melihat kondisi Soekarno yang sangat lemah dan rapuh. Ia sangat bersyukur bisa melihat ayahnya lagi, meskipun ia tahu bahwa kebahagiaan itu hanya akan berlangsung sebentar. Megawati dan beberapa tokoh nasional lainnya menghabiskan waktu bersama Soekarno, mendengarkan cerita dan pengalaman hidupnya selama puluhan tahun yang tidak diketahui keberadaannya. Meskipun Soekarno sudah sangat tua dan lemah, namun semangatnya untuk melihat Indonesia menjadi negara yang lebih baik masih sangat besar. Ia mengucapkan doa untuk bangsa Indonesia agar selalu bersatu dan saling menghargai satu sama lain. Ia juga berpesan agar para pemimpin Indonesia selalu berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ketika waktunya tiba, Soekarno meninggal dunia dengan tenang di tengah keluarga dan beberapa tokoh nasional yang menyayanginya. Kematian Soekarno kembali memicu rasa nasionalisme dan kebanggaan akan sejarah Indonesia, sehingga banyak orang yang terinspirasi untuk melanjutkan perjuangan Soekarno dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Namun, tak semua orang percaya pada kabar tersebut. Ada juga yang mencari dukungan dari paranormal untuk mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Salah satu paranormal terkenal di Indonesia, Mbah Mijan, dipanggil untuk melakukan meditasi dan membaca energi yang ada di sekitar Soekarno. Setelah beberapa saat untuk bermeditasi, Mbah Mijan menyatakan bahwa Soekarno memang masih hidup dan tinggal di sebuah tempat yang sangat tersembunyi. Ia juga mengatakan bahwa Soekarno memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat dan berkomunikasi dengan banyak roh halus. Kabar tersebut membuat heboh masyarakat Indonesia yang semakin percaya bahwa Soekarno masih hidup. Banyak yang datang ke kampung halaman Soekarno untuk mencari tahu kebenaran kabar tersebut. Namun mereka tidak bisa menemukan keberadaan Soekarno. Beberapa waktu kemudian muncul kabar bahwa Soekarno telah meninggal dunia. Kabar ini disampaikan oleh keluarga Soekarno yang menolak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kematian Soekarno. Namun, hal tersebut tidak menghentikan isu bahwa Soekarno masih hidup dan terus menjadi bahan perbincangan masyarakat Indonesia. Beberapa waktu kemudian, Mbah Mijan memberikan pernyataan bahwa Soekarno sebenarnya masih hidup dan berada di alam spiritual. Menurut Mbah Mijan, Soekarno masih terus memantau perkembangan bangsa Indonesia dan memberikan arahan pada para pemimpin bangsa. Isu bahwa Soekarno masih hidup menjadi topik yang ramai diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun tidak ada bukti yang kuat bahwa Soekarno masih hidup, namun kisah ini tetap menjadi legenda yang menarik perhatian banyak orang. Selain dengan dukungan paranormal, kabar bahwa Soekarno masih hidup juga didukung oleh beberapa saksi mata.
Salah satunya adalah seorang tukang becak bernama Budi yang mengaku pernah mengantar Soekarno ke sebuah tempat yang tidak diketahui sebelum kabar tersebut muncul. Menurut cerita Budi, pada suatu malam yang gelap, ia menerima perintah dari seseorang yang tidak dikenal untuk mengantar seorang penumpang ke tempat yang jauh dari kota. Saat ia melihat penumpang tersebut, ia kaget karena ternyata penumpang tersebut adalah Soekarno. Budi mengatakan bahwa Soekarno terlihat sangat lemah dan rapuh, namun tetap berbicara dengan lembut dan penuh semangat. Soekarno memberikan pesan untuk Budi agar selalu menghormati para pemimpin dan menjaga persatuan Indonesia. Setelah perjalanan yang cukup panjang, Budi akhirnya tiba di sebuah tempat yang sangat tersembunyi. Ia tidak tahu persis di mana tempat tersebut, namun ia yakin bahwa tempat tersebut merupakan tempat tinggal Soekarno. Budi merasa sangat terhormat karena bisa mengantar Soekarno ke tempat tujuannya. Namun ia juga merasa sedih karena melihat kondisi Soekarno yang sangat lemah. Ketika kabar bahwa Soekarno masih hidup, Budi mengaku merasa sangat terkejut dan senang karena ternyata perasaannya selama ini benar adanya. Ia juga mengatakan bahwa pengalaman mengantar Soekarno tersebut membuatnya merasa lebih dekat dengan sejarah Indonesia dan bangga menjadi seorang warga negara Indonesia. Meskipun belum ada bukti konkret bahwa Soekarno masih hidup, namun cerita dari saksi mata seperti Budi membuat banyak orang semakin yakin bahwa Soekarno masih ada di antara kita. Kabar ini semakin menambah kebanggaan dan rasa cinta kepada sang proklamator kemerdekaan Indonesia. Selain kabar bahwa Soekarno masih hidup dan tinggal di tempat yang tersembunyi, ada juga kabar yang menyebutkan bahwa Soekarno sebenarnya tinggal di Lampung. Kabar ini didukung oleh sejumlah saksi mata yang mengaku telah bertemu dengan Soekarno di daerah tersebut. Menurut cerita yang beredar, Soekarno tinggal di sebuah desa kecil di Lampung dan menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Ia dikabarkan menghabiskan waktu dengan membaca buku, menulis, dan berbicara dengan masyarakat setempat. Beberapa warga Lampung mengaku telah bertemu dengan Soekarno secara langsung dan bahkan berfoto dengan dirinya. Mereka mengatakan bahwa Soekarno terlihat sangat sehat dan ceria meskipun usianya sudah sangat tua. Kabar mengenai keberadaan Soekarno di Lampung juga menarik perhatian banyak wartawan dan pengamat politik. Beberapa di antaranya melakukan investigasi dan mencari tahu kebenaran kabar tersebut. Namun hingga saat ini belum ada bukti konkret yang bisa mengonfirmasi keberadaan Soekarno di Lampung. Keluarga Soekarno juga menolak memberikan keterangan atau konfirmasi mengenai kabar tersebut. Meskipun demikian, kabar bahwa Soekarno masih hidup dan tinggal di Lampung tetap menjadi topik yang menarik. Banyak yang memuja dan mengagumi sosok Soekarno sebagai salah satu tokoh besar dalam sejarah bangsa Indonesia, sehingga keinginan untuk bertemu dengan beliau masih sangat tinggi.